Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atau Wagub Kalteng, Edi Pratowo buka suara terkait utang RSUD Dore Silvanus yang mencapai 120 miliar rupiah. Edi mengatakan, permasalahan utang tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari sesuai aturan dari BPK RI. Penyelesaian secara teknis diserahkan kepada OPD terkait. Terkait dugaan korupsi di RSUD Dore Silvanus, Edi menyebut dirinya belum mendapat informasi. Dia juga menegaskan jika dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa berandai-andai. Soal ini Pak, utang Doris itu Pak, bagaimana Pak? Terkait utang Doris itu? Ya, gimana ya saya mau cerita ya. Ini kan masih kemarin kan kita ada melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal melalui APIP. APIP itu kan inspektorat. Jadi memang itu nanti akan ditindaklanjuti. Prosesnya bagaimana, semuanya akan kita mengikuti mekanisme yang ada, saran dan pendapatnya. Kan itu ada temuan BPK Pak, katanya Pak. Itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya mestinya dalam waktu 60 hari harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ya kita akan mengikuti aturan BPK bagaimana. Seyogianya harus diselesaikan. Pertanggung jawabannya kan diserahkan kepada teknisnya di OPD-nya kan. Apakah ada dugaan korupsi Pak di dalam situ Pak? Saya belum dapat informasi. Kan gini ya, kita kan bukan berandai-andai ya. Jadi kita akan mengikuti mekanisme dan aturan. BPK itu akan memberikan tenggang waktu selama 60 hari ya untuk kita menindaklanjuti beberapa rekomendasi. Nanti dari teman-teman pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Teknis juga, Inspektorat dan bagian keuangan itu nanti akan membuat rencana aksi untuk pengembalian dimaksimalkan. Kalau memang itu berindikasi terjadinya kerugian negara misalnya, ya. Tapi kalau hanya bersifat administrasi juga akan diselesaikan secara administrasi. Berarti lagi ditangani oleh inspektorat gitu ya Pak? Atau hasil rekomendasinya dari BPK nanti kan kita pelajari nih ya dalam bentuk apa? OPD teknisnya siapa yang menangani kan gitu. Biasanya kan inspektorat ya. Ada tindak lanjut dari hasil temuan BPK terhadap rekomendasi yang diberikan itu dalam waktu 60 hari. Kita ikuti itu dulu. Masa Pak? Sebelumnya, PLT Direktur RSUD Dore Silvanus Suyuti Samsul menduga utang yang mencapai 120 miliar tersebut karena belanja rumah sakit yang melebihi pendapatan sehingga terjadi defisit. Defisit tersebut terjadi sejak 2023 sampai 2024 atau sebelum Suyuti menjabat. Bahkan, ia juga tak tahu pasti apa saja belanja rumah sakit di periode tersebut. Itu kemana Pak? Ya nggak tahu. Itu terjadi dari tahun kapan? Dari kapan itu Pak? Ya pastinya sebelum saya. Ya. Jadi begini, saya hanya menduga-duga ya, karena belum ada investigasi secara khusus bahwa mereka berbelanja melampaui kemampuan pendapatan rumah sakit. Ya. Nah kalau belanja itu melampaui pendapatan rumah sakit, tentu terjadi defisit. Ya. Dan itu defisit terjadi sejak 2023 sampai 2024. Ya. Nah, salah satu alasan penggantian manajemen lama itu karena defisit itu. Jadi saya diminta oleh Pak Gubernur untuk menyelesaikan masalah defisit. Karena itu waktu ada ancaman demo lah atau apa gitu ya, obat tidak ada masuk. Jadi saya masuk. Ya, pengakuan awal itu hanya 24 miliar. Ya. Dalam perkembangannya bertambah terus, sehingga pada saat mau tutup buku, saya kan masuknya Oktober 2024. Kira-kira di bulan 12 itu muncul 87, dari 24 menjadi 87, kemudian pada tanggal 31 menjadi 117, ternyata masuk BPK menjadi 120. Ya. Nah, dengan 120 itu kan sebetulnya rumah sakit terlalu berat. Ya. Kalau ringkasnya saya bilang, kalau itu rumah sakit swasta secara teknis sudah bangkrut. Bangkrut, pilot gitu ya. Tetapi ini kan rumah sakit pemerintah, sehingga ada jalan untuk menyelesaikan. Nah, jalan yang kami tempuh adalah belanja operasional kita bebankan ke APBD. Jadi sebelumnya listrik dibayar oleh rumah sakit, sekarang Pemprov yang bayari.
sehingga biaya untuk membayar listrik dipakai bayar utang, dipakai bayar ini ya. Dan sebetulnya dari 120 miliar itu kita udah bisa nyelesain dari bulan 10 sampai sekarang itu sekitar 60 miliar yang kita selesaikan ya. Nah, termasuk obat yang sebelumnya memang hampir kosong semua sekarang udah banyak sebetulnya ya, sudah mulai banyak meskipun memang ada yang belum, kami akui ada yang belum. Kenapa? Karena ya utangnya belum bayar, orang nggak mau pinjamin lagi gitu ya. Tapi sebagian besar sudah kita buka. Bahkan ada beberapa pemasok obat itu sampai Desember kita udah selesai, ya sudah selesai. Utangnya itu kemana sih, Pak? Ya, Utangnya itu kemana, Pak? utang ke obat. Obat. Untuk apa itu? Ya, untuk beli obat. Ya, untuk beli obat termasuk ada untuk membangun beberapa bangunan. Dan salah satu kekeliruan sebetulnya adalah penggunaan pendapatan rumah sakit untuk membangun itu sebetulnya tidak dianjurkan kecuali kita yakin sekali bahwa duitnya berlebihan gitu ya, baru dibolehkan. Nah, itulah salah satu penyebabnya.